Jadi seorang dokter pun Pak butuh uang Pak. Nah jadi kira-kira gimana nih Pak? Misalkan Bapak melihat ada orang yang memiliki prestasi nih Pak di desa yang mumpuni, terus tidak memiliki biaya nih Pak untuk masuk kedokteran. Kira-kira Bapak memiliki program nggak mengenai orang-orang yang memiliki perekonomian tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan itu Pak? Jadi begini, Bapak sudah tahu kan Pak ya kondisi misalkan kayak guru bantu, guru honor, tetapi yang ditempatkan di daerah-daerah yang jalannya itu melalui medan yang berat Pak. Bapak sudah tahu sendiri kan Pak ya, daerah mana aja itu Pak, saya tidak perlu menyebutkannya. Nah kira-kira mereka ini akan diperhatikan itu dalam perhatian bentuk apa Pak? Dari Bapak yang backgroundnya seorang guru. guru ya. Ada banyak sih dimana ASN itu ditempatkan tidak pada fungsinya Pak. Misalkan katakanlah Pak ya, saya ini seorang perawat Pak. Nah tapi entah bagaimana caranya saya itu ditempatkan di instansi lain gitu Pak. Nah, di Bagamat ya kita ngobrol Pak lah. Ya, ya. Bahasa Naraja pas itulah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Selamat malam Barito Selatan, warganet yang ada di manapun berada, baik itu di YouTube, TikTok ataupun di media sosial apa saja. Saat ini saya bersama dengan Bapak Juwana yang saat ini sedang melakukan pencalonan sebagai Bupati Barito Selatan di periode yang ingin kita laksanakan ini. Kira-kira di malam ini kita akan mendengarkan seperti apa sosok beliau ini, dari backgroundnya, dari visi misinya, apapun yang layak kita bicarakan malam ini ya. Jadi ini merupakan episode pertama. Jadi ada episode kedua, episode ketiga, episode keempat. Pak Guru Juwana. Jadi Pak, masyarakat Buntok itu banyak bertanya Pak ya mengenai Guru Juwana. Jadi Guru Juwana itu banyak yang menangkap bahwa guru itu sama seperti Syekh, sama seperti Habib atau Ustadz gitu ya, Ustadz semacam gitu Pak. Ustadz ya. Iya. Jadi gimana Pak? Background dari gurunya nih guru apa Pak? Bukan hanya Mas aja yang mempertanyakan ini, banyak orang mengira karena sudah kebiasaan daripada teman-teman saya, kolega-kolega saya, sampai rekan-rekan bisnis saya di Jakarta pun itu saya terkenalnya dengan dipanggil guru. Ya. Jadi status saya sebagai guru itu karena background pendidikan saya memang sekolah pendidikan guru. Jadi saya tamat sekolah pendidikan guru itu di Buntok, SPG namanya dulu itu. Saya letting terakhir karena setelah saya sekolah itu ditutup. Nah, jadi saya adalah anak bungsu terakhir daripada lulusan sekolah pendidikan guru namanya. Iya. Jadi saya tamat menyelesaikan sekolah pendidikan guru itu pada tahun 1991. Kemudian saya mengikuti tes CPNS pada tahun 1992. Setahun kemudian saya dinyatakan lolos dan berhak menjadi salah satu calon pegawai negeri sipil, yakni notabene sebagai seorang guru. Saya ingat persis itu, saya langsung ditempatkan di salah satu dusun dalam wilayah kecamatan Dusun Hilir. Nama dusunnya itu Dusun Merung Kelanis Mas. Merung Kelanis. Ya, jadi langsung di Kelanis Pak ya? Ya, langsung di Kelanis. Jadi perlu dijelaskan atau perlu disampaikan kepada siapa saja kalau yang bertanya. Saya bukan ustadz, bukan saya bukan seorang ahli penceramah agama. Tetapi saya adalah benar-benar seorang memang murni guru, guru SD. Jadi kira-kira begitu Mas. Status yang disandang saya dipanggil sebagai guru. Memang berat juga sih. Yang namanya dibilang sebagai seorang guru itu biasanya dianggap serba bisa. Iya. Mudah-mudahan memang benar serba amin. bisa. Tapi dalam hal-hal yang positif. Iya. Bukan hal-hal yang negatif. Iya. SD Pak.
di mana Pak? SD, SMP, SPG kan di Buntok kan? Iya, sekolah dasarnya saya di Desa Babai. Desa Babai. Itu di Desa Babai sampai kelas 2. Mm-mm. Kemudian karena perpindahan kerja orang tua, bukan pindah tugas, Oh iya iya iya. pindah hutan tepatnya kerjanya. Pindah ladang Iya, Pak. pindah ladang. Jadi mereka pindah ke Desa Janggi namanya. Janggi lah. Nah, pada saat itu pindah ke Desa Janggi itu kebetulan di sana belum ada sekolah, sehingga saya terhenti selama 2 tahun. Oh, sempat opak ya. Iya, setelah 2 tahun di Desa Janggi itu, alhamdulillah berdirilah sekolah dasar di sana. Oh iya iya iya. Kemudian iya, saya melanjutkan apa namanya? SMP? Melanjutkan bukan, Oh, melanjutkan masih sekolah SD? dasar Oh tadi. iya, sekolah dasar saya masih. lanjutkan di Desa Janggi. Oh iya 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 iya. iya. Terus di Desa Janggi juga nggak berlangsung lama sampai saya kelas 4. Begitu saya sudah kelas 4, kedua orang tua saya memutuskan pindah ladang lagi. Oh. Pindah ke Desa Babai. Balik lagi Pak ya. Balik lagi ke Desa iya, Babai. iya, Nah, iya. di Desa Babai itulah saya menyelesaikan sekolah dasar itu. Kemudian dilanjutkan dengan masuk SMP, ada sekolah SMP swasta namanya SMP Karya Babai. Oh, ada Pak ya? Ada pada waktu itu, tapi setelah ujian kita diwajibkan ikut ujian di SMP Negeri Teluk Betung. Oh. Makanya di ijazah SMP saya itu yang menandatangani itu almarhum kakek saya Iskia Sera. SMP ya. Iya. Berarti Bapak nih murni anak petani Pak lah. Ya, saya anak petani rotan, petani karet. Kalau diingat dari masa kecil sih Mas, agak ini ya, agak sedih juga. Masalahnya saya dari kelas 6 SD itu udah diajarin untuk bisa kerja ke hutan, terutama memotong rotan itu. Ya karena keadaan alam. Oh iya. Keadaan alam di wilayah Barito Selatan ini, terutama di daerah das aliran Sungai Baritonya itu hampir 65% penduduk itu pekerjaan utamanya adalah memotong rotan itu. Jadi Sebagai- sedikit banyaknya jiwa Bapak itu ada dengan para pemotong rotan, para petani karet itu 50% itu sudah menjiwai Pak ya. Pernah merasakan gitu Pak ya? Bukan menjiwai lagi Mas. Dari hasil memotong rotan itulah saya bisa bayar SPP, bisa Waduh. bayar uang ujian. Saya tidak berhenti dari SD sampai SMP sampai Salut Pak ya, apa karena namanya, sampai- melanjutkan sekolah iya, tuh Pak ya. sampai sekolah pendidikan guru itu pun saya masih memotong rotan Mas. Wah. Waktu itu saya lanjutin setiap saya pulang sekolah dari sekolah pendidikan guru di Buntok itu di Barito Selatan, saya gunakan waktu itu untuk ke seberang ada kebun rotan punya Iya. keluarga, disuruhlah kita untuk memotong rotan tersebut. Jadi potong rotan itu setelah kita jual hasilnya tuh dibagi rata dengan pemilik kebun, bukan punya sendiri. Oh, aduh. Gitu Mas. Bapak berapa bersaudara Pak? Saya 5 bersaudara, kebetulan saya adalah yang paling tua. Selama anggaplah masa-masa perjuangan nih Pak ya, pernah gak dalam hati Bapak misalnya berpikir nanti kalau saya besar dan jadi pejabat saya mau ini untuk petani karet atau petani rotan gitu. Pernah dari situ udah punya visi misi belum Pak? Jadi begini, sebetulnya belum pernah terlintas di benak pikiran saya saat waktu masih remaja, baik menempuh pendidikan di setingkat SLTA itu maupun pada saat saya sudah bertugas menjadi guru. Iya. Karena apa? Karena efek daripada isu-isu bahwasanya orang-orang yang bisa menjadi pemimpin itu meski orang-orang yang finansialnya udah mapan. Oh iya. Jadi itu semacam isu-isu negatif menurut saya ya. Iya. Membunuh daripada keberanian Iya. untuk putra-putri suatu daerah untuk
bercita-cita jadi pemimpin itu dibunuh dengan isu-isu seperti itu, sehingga dari segi psikisnya, mentalitasnya down. Saya merasakan sendiri itu, Mas. Artinya kita yang namanya anak petani rotan, petani karet, anak nelayan yang notabene juga kita sebagai pelaku setelah kita dewasa, setelah kita bisa bekerja, kita seperti memandang jarak antara bumi dan langit. Paham. Dalam hal finansial. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan ada kelompok-kelompok yang pedulilah untuk membimbing mentalitas daripada putra putri Barito Selatan itu, supaya dididik sejak dini supaya mempunyai mental yang bagus, tidak terkecoh dengan isu-isu negatif yang cenderung menciptakan kondisi seolah-olah yang bisa jadi pejabat itu hanya anak-anaknya sultan, anak-anaknya pejabat, begitu. Iya, merubah paradigma baru nih, Pak, maksudnya supaya ada revolusi mental gitu ya. Baru. Sebenarnya banyak putra-putri Barito Selatan itu yang punya gagasan yang bagus, punya inteligensia yang rata-rata. Tapi karena ini karena ongkos, bukan mental block ya. Iya, jadi mentalnya di blok dengan wacana-wacana, seolah-olah ini sebuah paradigma dan cara berpikir yang keliru kalau. Iya. Nah, gini Pak ya. Jadi boro-boro nih ya, jadi seorang bupati, jadi seorang dokter pun Pak butuh uang, Pak. Nah, jadi kira-kira gimana nih Pak? Misalkan Bapak melihat ada orang yang memiliki prestasi nih Pak di desa yang mumpuni, terus tidak memiliki biaya nih Pak untuk masuk kedokteran. Kira-kira Bapak memiliki program nggak mengenai orang-orang yang memiliki perekonomian tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan itu Pak? Jadi begini, sebenarnya ini menyangkut sebuah cara pandang ya. Menginvestasikan APBD itu sebetulnya banyak cara, seperti ada hubungannya dengan yang Mas sampaikan tadi itu, semisalnya ada di desa atau di kecamatan itu ada anak-anak yang terlihat berprestasi. Kita lihat dari segi inteligensianya, intelektualnya itu bagus. Sebenarnya itu harus secepatnya diperhatikan. Misalnya begini, diambil lah tiap satu desa itu, untuk dikontrakkan, dididik, kemudian disekolahkan SLTA, kemudian lanjut ke perguruan tinggi, khususnya di bidang jurusan kedokteran. Sehingga nanti apabila ada 100 anak dari tiap Barsel anggapannya, tiap desa, dari satu desa kita ambil satu aja kan. Jadi ada 100 anak jumlahnya yang kita ambil, kita investasikan APBD kita dengan cara membiayai kuliahnya di bidang kedokteran itu. Bikin ikatan kontrak kan Pak ya? Bikin ikatan kontrak, sehingga, perjanjian. Nanti dia setelah dia berhasil keluar dari fakultas kedokteran itu, dia wajib pulang ke kampungnya masing-masing. Nah, efek dominonya begini. Apabila tercipta atau sudah tersedia satu dokter dalam setiap satu kampung, manfaatnya buat warga itu, buat penduduk itu, pertolongan pertama itu dia udah ditanganin oleh seorang dokter. Paham. Tanpa dia harus mengeluarkan biaya untuk pergi ke kabupaten, untuk memeriksa kesehatannya dan sebagainya itu. Dengan satu orang kita udah bisa menjaga, semisal kampung kecil aja kita sudah bisa menjaga 200, 300 sampai 400 orang yang merasakan langsung manfaatnya daripada investasi APBD tadi itu. Secara langsung tertolonglah biaya
pengeluaran mereka. Iya, Artinya iya, langsung iya. menyentuh ini, Mas. Iya, 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 menyentuh ke kehidupan sehari-hari. Karena Oh, iya, iya, yang namanya sakit itu, yang namanya kita manusia ini pasti. Pasti Pak. Jadi itu kira-kira kisi-kisi yang untuk anak yang berprestasi Pak ya. Iya. Nah Bapak kan backgroundnya nih guru Pak ya. Hmm. Nah jadi Bapak sudah tahu kan Pak ya kondisi misalkan kayak guru bantu, guru honor, tetapi yang ditempatkan di daerah-daerah yang jalannya itu melalui medan yang berat Pak. Bapak sudah tahu sendiri kan Pak ya. Daerah mana aja itu Pak. Saya tidak perlu menyebutkannya. Nah kira-kira mereka ini akan diperhatikan itu dalam perhatian bentuk apa Pak? Dari Bapak yang backgroundnya seorang guru. Guru ya. Hmm. Jadi gini, guru ini pimpinannya kan kepala dinas pendidikan ya. Iya. Sebetulnya sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang pemimpin adalah mensejahterakan daripada yang dipimpinnya. Iya. Cukup berat sebenarnya tugas seorang kepala dinas. Dalam hal ini, kepala dinas ini adalah orang yang benar-benar profesional, Iya. luas wawasannya, Iya. kemudian banyak koneksivitas, Koneksi, ya, relasi supaya dia mempunyai banyak cara Iya. untuk memikirkan kesejahteraan daripada ASN yang Iya. di Di bawah naungan. naungan. Oh iya. Begitu juga dengan tenaga kontrak P3K atau yang lain-lain sampai ke ini Pak. Penjaga sekolah gimana Pak? Ya sama. Sama. Jadi semuanya itu kan itu semua kan Satu paket Pak ya. Iya, di bawah tanggung jawab seorang kepala dinas pendidikan kan. Oh iya. Jadi semisal guru ya. Ini saya ngalamin nih. Iya. Seorang guru SD dengan gaji kisaran 5 sampai 6 juta, ada anak kuliah 2 orang, Iya. pusing tuh Mas. Ngerti Pak. Seharusnya kepala dinas berupaya supaya ada tunjangan-tunjangan. Tunjangan. Misalnya kayak tunjangan daerah. Itu paling minim seharusnya OMK, upah minimum kabupaten. Oh, ini berlaku untuk instansi lainnya atau cuma guru doang Pak? Enggak, semuanya lah. Semuanya ya. Yang namanya pegawai negeri dengan golongan 2, 3, 4 itu ya apa? Nominal Oh iya. gaji penghasilan Oh mirip aja, Mas. Oh iya. Mas tahu nggak? Sampai sekarang SK saya itu nggak selamat loh dari Bank BPD. Oh iya Pak ya. Nggak, jarang ASN itu. Oh iya. SK-nya itu nggak ada. Ini realita ini. Oh iya. Ya, Untuk menyekolahkan tadi Pak ya. menyekolahkan anak. Aduh. Yang lain-lainnya. Yang paling diutamakan seorang pemimpin itu dia harus mumpuni bagaimana caranya mencari celah, mencari jalan supaya yang dipimpinnya ini sejahtera. Iya. Betul Pak. Yang lain-lain itu belakangan lah dulu. Iya. Sejahtera dulu. Jadi cuman sejahtera dan setara dengan beriringan dengan kesehatannya. Buat apa juga sejahtera kalau tidak sehat kan? Iya. Terus gini Pak, Iya. kan masyarakat ini kan banyak kan ya teman-teman ngobrol di warung kopi atau Bentar Mas, saya sambil ngopi. sambil ngopi Pak, Ya, nggak apa-apa. sambil ngerokok juga bisa Pak. Kita kan lagi ngobrol santai Pak ya. Jadi kan sambil ngopi ini Pak, Iya. kita melihat kan realitanya Pak, bahwa ada banyak sih di mana ASN itu ditempatkan tidak pada fungsinya Pak. Misalkan katakanlah Pak ya, saya ini seorang perawat Pak. Nah, tapi entah bagaimana caranya saya itu ditempatkan di instansi lain gitu Pak. Nah, jadi gimana menurut Bapak Pak? Misalkan Bapak menjabat Pak, menjadi seorang bupati, harusnya kayak gimana tuh Pak? Apakah mengikuti alur yang ada atau merubahnya, mengembalikannya ke tempat semula gitu Pak, yang seharusnya gitu? Sebelum menjawab itu saya solut rokok dulu. Rokok dulu Pak. Aman.
Jadi ini salah satu pertanyaan juga banyak dari para netizen atau warganet kita, Pak. Oke, jadi begini. Tuh kalau sampai terjadi seperti itu, kelihatannya biasa-biasa aja, padahal itu sangat berbahaya sekali buat buat kelangsungan suatu daerah. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena kalau menempatkan seseorang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dia punya, itu akan menimbulkan efek domino yang signifikan Iya, ya. bagi sebuah sistem Ya. dalam pemerintahan itu sendiri. Semisal ya, tadi Mas bilang, misal Mas seorang perawat atau tenaga kesehatan, Iya, tenaga kesehatan. ditempatkan di tempat yang lain, misal iya. dinas perhubungan. Iya. Atau di PUPR atau di mana Ya. gitu kan. Ya. Jadi gini, kita ambil contoh aja semisal di dinas perhubungan ya. Enggak, Pak. Sementara latar belakang atau background skill dan pendidikan yang Mas punya di bidang kesehatan, Nyuntik gitu ya. nyuntik. Ya. Jadi saya sampai sekarang tidak bisa menemukan hierarkinya itu di mana. Karena bagaimana seorang tenaga perawat, notabene di bidang kesehatan, misalkan ditaruh di dinas perhubungan, dia dipaksa untuk berpikir bagaimana caranya untuk merubah peta laut, Iya, bagaimana caranya untuk klerensi takbut dan barge batu bara di Sabandar. Jadi berbahaya sekali. Artinya pada prinsipnya mempercayakan sesuatu kepada seseorang yang bukan ahlinya, bukan di bidang disiplin ilmunya. Bahaya loh, Mas. Mas biasa nyupirnya speedboat atau mobil. Ya. Saya tempatkan jadi pilot, bahaya nggak? Bahaya sih, Pak. Kita nggak usah yang jauh-jauh lah. Iya. Untuk Analoginya untuk kan ya. analoginya Iya. itu aja. Ya paham. Coba diinikan. Iya. Mas bisanya nyetir mobil, atau speedboat. Sekarang saya tempatkan jadi pilot. Kira-kira jatuhnya di mana? jadi manfaat nggak atau jadi mudarat nggak? Mudarat. Jadi sih, Pak. mudarat kan? Iya. Ada 200 atau 500 orang yang di belakang. Iya. Akan Nasibnya. acara tahlilan di rumahnya masing-masing. Jadi tanda tanya nasibnya, Ya, Pak ya. ya. Oh ya. Jadi seharusnya, Mas, seorang ASN itu mesti diberikan job description-nya sesuai dengan Keahliannya. Iya. Ada beberapa hal sih yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menempatkan seseorang pada jabatan yang teknis dan sebagainya itu. Seharusnya tidak sembarangan, meskinya ada rambu-rambunya. Yang pertama itu harus memperhatikan daftar urut kepangkatan. Kenapa daftar urut kepangkatan itu mesti diperhatikan? Ya. Agar supaya tidak terjadi satu kecemburuan sosial, yang kedua sesuatu yang tidak etis. Iya. Coba Mas bayangin nih, kalau kita tidak memperhatikan daftar urut kepangkatan itu, tiba-tiba kalau semisal di kepolisian, semisal bintang 1, jadi anak buahnya kombes misal. Iya. Semisal nih kalau di rekan-rekan kita di kepolisian ya, tentunya sulit menciptakan keharmonisan di dalam ruang lingkup instansi tersebut. Iya. Yang Karena pemerintah apa? juga nggak enak juga, Pak ya. Yang pastinya rasa kekecewaan itu pasti akan ada. Lebih di situ, Pak ya. Lagian pula nggak etis lah kalau menurut saya ya. Iya. Dengan susah payah nih untuk mencapai tingkatan urutan kepangkatan ini nih. Iya. Tiba-tiba di bawah Mas, tiba-tiba menjadi pimpinan Mas gitu. Iya. Iya kalau ahlinya nih yang datang nih. Iya.
Kalau yang seperti Mas bilang tadi, Oh. bisanya nyupir speedboat sama apa? Sama mobil. Tiba-tiba disuruh Tiba-tiba nyupir disuruh pesawat. jadi pilot. Nabrak Mas. Nabrak. Iya. Kita jatuh kita, Pak. Jadi setelah setelah daftar urut kepangkatan itu perlu juga diperhatikan kesesuaian akademiknya. Yang Jadi- seperti di awal tadi, Pak ya. Iya, walaupun pangkatnya sama, semisal kan, Hmm. dilihat lagi dari segi kesesuaian akademiknya agar tidak salah pasang Oh, tadi. paham. Tidak salah pasang. Ya. Ada seorang tenaga teknis di bidang perikanan. Karena Mas melihat dari segi kepangkatannya udah nyampe atau karena sesuatu dan lain hal, Mas tempatkan di Kesbangpol misalnya. Ini bagaimana Mas? Orang yang kerjaan ngurus ikan, lu suruh dia ngurus politik. Kacau. Ngurus ormas, Pak ya. Kacau. Perhatikan juga dari sisi Oh, iya, akademiknya. Harus kita perhatikan juga dari segi keahlian dan pengalaman. Nah, berbicara pengalaman ini, orang-orang dulu bilang Allah bisa karena biasa. Oh iya. Ya, jadi walaupun seseorang itu mempunyai ilmu tentang sesuatu pekerjaan, tetapi dia belum berpengalaman melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ada seseorang yang hanya memakai ilmu dengar-dengaran, Ya. tetapi dia mempraktekannya bertahun-tahun. Dalam hal ini biasanya kecenderungannya itu lebih bermanfaat Iya, orang iya. yang langsung mempraktekannya. Iya. Itu beberapa poin daripada yang perlu diperhatikan. Penempatan tenaga teknis, tenaga ahli seperti itu, sebuah yang notabene untuk menjabat menjadi kepala dinas atau menjabat jadi kepala wilayah, kecamatan dan sebagainya itu. Jangan sampai ada syarat-syarat lain yang bersifat Selain memberatkan, kemudian mengesampingkan masalah hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi. Iya. Daftar urut kepangkatannya, kemudian kesesuaian akademiknya, Iya. keahliannya dalam pengalaman. Nah, jadi kalau ada dalam satu daerah itu, semisal Mas bilang tadi ada tenaga kesehatan menduduki posisi di Dishub, kemudian ada tenaga teknis perikanan menduduki di Kesbangpol, kemudian ada tiba-tiba tenaga kesehatan bisa menjabat menjadi lurah. Iya. Patut dicurigai. Patut dicurigai, Pak ya. Iya, patut dicurigai. Jadi kalau kedepannya nanti Bapak akan jauh lebih baik, Pak ya. Artinya kembali ke pengaturan awal gitu ya. Insya Allah kalau Tuhan berkehendak, saya bisa diberi diberi semacam kesempatan lah ya Iya. untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini saya akan mengembalikan job description itu supaya tidak terjadi kerancuan Iya. dalam hal mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat untuk kemaslahatan orang banyak. Oh iya. Tidak kalah pentingnya yang lebih utama itu tadi kita pikirkan adalah dari sisi kesejahteraannya. Ya udah sewajarnya lah harus kayak tunjangan daerah, kayak honor segala macam itu ya paling minim harus UMK lah. Oh iya. Upah minimum kabupaten. Iya. Ya kan? Iya. Seperti itu. Untuk menjaga marwah suatu daerah itu sebenarnya pantang mengimpor ASN itu dari daerah lain. Iya. Karena jangan salah loh Mas, di Barito Selatan ini banyak birokrat kita ini yang yang profesional, yang dari segi wawasannya, dari segi skillnya bagus semua. Tapi ya itu tadi kayaknya kalah nasib. Oh. Kalau bisa itu jangan lagi ada perjudian nasib itu. Ya udahlah Iya. ini kan sebagaimana yang seharusnya Iya, lah. ngerti lah. Iya kan? Iya. Jadi itulah yang membuat
saya terpanggil untuk beradu nasib lah ya. Iya, iya, iya. Dalam Betul, hal Pak. ini untuk Memberanikan diri. ya memberanikan untuk diri karena merevolusi. saya mau apa? Saya mau mematahkan stigma bahwasanya hanya orang-orang besar saja, hanya orang-orang berduit saja yang bisa jadi pemimpin. Saya yakin masyarakat Barito Selatan ini udah cukup cerdas lah ya. Iya, Karena mengetahui berita, untuk mengetahui peristiwa-peristiwa itu udah sangat terbantu dengan adanya media sosial ya. Iya, yang sekarang ini. Saya juga numpang berpesan di podcastnya Mas ini. Ya. Tolong disampaikan kepada putra-putri generasi Barito Selatan. Jangan lemah semangat. Ya. Artinya peluang untuk jadi pemimpin itu sangat besar. Iya. Jadi jangan berpatokan pada stigma kalau nggak ada duit nggak bisa jadi pemimpin. Iya. Iya. Jadi apa? Cukup menginspirasi, Pak.